Saudara-saudariku yang terkasih, tema novena hari ini adalah Allah menghendaki atau Allah suka kemajuan. Dan seperti yang saya katakan di awal, salah satu hambatan seseorang untuk maju, sebuah kelompok untuk maju, suatu paroki untuk maju, sebuah negara untuk maju adalah ketertutupan. Jadi orang tidak mau terbuka terhadap orang lain, orang tidak mau terbuka kepada kelompok lain, dan karena itu tidak mampu bekerja sama. Jadi orang cenderung eksklusif, cenderung hanya untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya sendiri. Dan ini nyata dalam hidup sehari-hari. Contoh, di awal pandemi ini kelompok-kelompok dalam bangsa Indonesia ini masih terpecah-pecah. Ada yang melihat ini konspirasi, ya. Ada yang tidak mau tes, kemudian ketika vaksin juga tidak mau vaksin. Ya, karena vaksin ini mungkin ya tidak sesuai dengan ajaran agama. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun itu gereja, termasuk gereja Katolik juga sebagian terpecah. Ini vaksin diambilkan dari janin dan sebagainya. Jadi ketika terpecah-pecah seperti itu, maka yang terjadi ya penanganannya menjadi sulit. Tetapi kita menyaksikan sendiri setelah varian Delta itu dulu orang vaksin aja harus dicari-cari, didatangi. Nah, setelah Delta itu kan orang sampai antri-antri untuk vaksin. Di Juanda itu misalnya orang vaksinnya mulai jam 7, orang sudah datang jam 1 pagi untuk antri. Itu tidak terbayangkan di periode sebelumnya. Orang untuk vaksin aja dipaksa. Sekarang berebutan. Dan banyak orang terlibat, banyak kelompok terlibat. Tidak hanya kesehatan, tetapi TNI, Polri, gereja, masjid, ya wihara, semua kelompok ikut terlibat, universitas untuk mengusahakan vaksin. Nah, ketika ada kolaborasi seperti itu, maka hasilnya baik. Dan itu selalu terjadi. Bangsa kita itu kan nggak maju-maju karena terlalu sibuk dengan perbedaan. Kalau ada orang baik, orang berprestasi, yang ditanya bukan prestasinya, tetapi agamamu apa, sukunya apa. Kalau berbeda, ya nggak diberi kesempatan, nggak maju-maju. Padahal kalau dia baik, dia akan menyumbangkan untuk negara, untuk semua. Tapi yang dikedepankan kelompoknya. Nah, itulah hambatan. Bahkan dalam gereja sendiri pun kita mengalami itu. Padahal sama-sama mengakui sebagai pengikut Kristus. Ini pengalaman kecil saya. Saya datang ke sebuah kota dan saya kenal beberapa umat di paroki di kota itu. Lalu tahu saya datang diundang makan. Ya, ada 4 keluarga yang undang saya makan. Padahal saya cuma menginap 1 malam. Undang makan malam. Lalu saya berpikir, pikiran saya polos. Disatukan saja 4 keluarga itu. Mereka enggak mau. Bu atau Pak, nanti makannya jadi 1 aja. Dengan siapa Romo? Dengan keluarga ini. Enggak mau.
Jadi maunya sendiri-sendiri. Akhirnya saya jam 4 makan malam pertama, lalu diantar ke gereja paroki lagi, dijemput jam setengah 6, makan malam kedua, sampai jam 10 malam. Bengi loro weteng aku. Warken lalu campur-campur di perut itu. Saya itu heran, kenapa kok nggak mau? Saya telusuri, ternyata 4 keluarga ini berasal dari kelompok yang berbeda-beda di gereja itu. Satunya itu Legio Maria, satunya itu karismatik, satunya itu meditasi, dan antar kelompok ini bersaing. Kalau yang Legio Maria bertugas, ini nggak datang misa, jadi misa di paroki lain, ya, karena ini di kota itu ada beberapa paroki. Kalau yang tugas ini, yang kelompok lain nggak mau datang. Masalah tugas misa saja bersaing, padahal sama-sama memuji Tuhan, mengikuti Tuhan, dan itu merembet sampai makan aja nggak mau gabung. Nah, bagaimana paroki itu bisa maju? Kalau orang mengklaim dirinya sendiri lalu eksklusif dalam kelompoknya sendiri. Tapi ternyata saudara-saudari, itu bukan barang baru. Kalau kita mendengar Injil, pengikut Yesus pun sudah seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mendengar Injil hari ini kan menarik. Bahwa ada orang di luar kelompoknya Yesus itu mengusir setan memakai namanya Yesus. Pada saat itu kalau orang mengusir setan itu selalu memakai nama orang yang terkenal. Ya. Jadi misalnya kalau orang yang terkenal itu selamat, bukan, atas nama selamat aku mengusir engkau. Lah, pada saat itu Yesus terkenal. Lalu orang itu numpang, atas nama Yesus aku mengusir engkau dari orang ini. Dan manjur. Padahal orang yang ngomong itu bukan pengikutnya Kristus. Nah, murid-murid itu protes, guru kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Marah. Ini kan hak patennya para murid Yesus memakai nama Yesus. Tapi Yesus malah ngomong, loh jangan, biarkan saja. Karena kalau orang itu tidak berlawanan dengan kita, itu dia di pihak kita. Apalagi yang dilakukan itu baik. Mengusir setan kan kebaikan. Namaku diklaim, dipinjam nggak apa-apa. Yang penting sesuatu yang baik. Ya, rupanya ya eksklusivisme itu sudah ada sejak awal gereja, sejak ada di antara para rasul sendiri. Jadi mengklaim, wah aku ini pengikutnya Kristus. Hak paten, kamu nggak bisa pakai nama Yesus. Hanya aku dan kelompokku. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Makanya kalau saya mengamati banyak organisasi, banyak negara, pokoknya banyak kelompok itu tidak maju. Salah satunya karena ini tidak mau berkolaborasi untuk sesuatu yang baik. Pengen menonjol sendiri. Lain dengan Santo Vincentius yang kita rayakan ya besok untuk di sini, dan sebenarnya tanggal 27 September. Santo Vincentius itu dia meskipun berseberangan alirannya, asal kelompok lain itu mau untuk memberdayakan orang miskin, dia mau bergabung. Jadi pada suatu masa ada kelompok Jansenis. Kelompok Jansenis ini kelompok yang menyimpang dari gereja Katolik. Dan itu ditentang oleh Santo Vincentius ajaran-ajarannya. Tetapi ketika kelompok Jansenis ini datang kepada Vincentius menawarkan program untuk menolong orang miskin, Vincentius mau, syaratnya hanya satu, yaitu melakukan itu dengan cinta, jangan mengobjekkan orang miskin.
memperlakukan orang miskin dengan kasih. Ketika mereka setuju, deal sudah. Jadi nggak melihat, oh kamu aliran yang anti Kristus atau tidak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan, terutama di paroki kita yang tercinta ini, apakah kita punya hati yang terbuka, hati yang mau berkolaborasi, hati yang bisa melihat kebaikan orang lain, ya, mengapresiasi kebaikan orang lain, dan juga hati yang solider. Kita berkolaborasi itu juga dengan sharing kehadiran, dan dalam bacaan kedua adalah sharing ya harta benda. Makanya negara itu miskin bukan karena miskin, tetapi karena orang-orang yang kaya tidak mau sharing, tidak mau solider. Jadi ya mengeruk hanya untuk kelompoknya sendiri, untuk partainya sendiri, untuk keluarganya sendiri, untuk agamanya sendiri. Coba setiap orang yang berkelebihan itu berbagi, nggak ada orang miskin. Santo Vincentius mengatakan, ya, orang miskin itu tidak tertolong bukan karena tidak ada barangnya, tetapi karena tidak ada organisasi, tidak ada kerjasama yang baik. Jadi masing-masing kelompok menekankan egonya sendiri. Coba kalau itu bekerja sama, wah banyak yang tertolong. Tapi kalau masing-masing hanya ego kelompoknya, lalu keluarganya sendiri, ya itulah yang kita dengar dalam bacaan kedua, ya, kecaman terhadap orang-orang kaya. Hei orang-orang kaya, menangislah dan merataplah, karena sengsara akan menimpa kamu. Ya. Kekayaanmu akan membusuk dan pakaianmu dimakan ngengat. Sebenarnya bukan orang kaya itu berdosa, tetapi karena yang dikecam dalam surat Rasul Yakobus adalah orang tidak mau berbagi. Orang hanya mengumpulkan untuk kelompoknya, keluarganya, dirinya sendiri. Dan tidak mau berbagi juga karena mengkotak-kotakkan, oh kamu bukan kelompokku, kamu bukan agamaku, kamu bukan partai yang sama. Makanya tidak terjadi kemajuan, tidak terjadi kesejahteraan, tidak terjadi kebaikan bersama. Semoga sabda Tuhan hari ini dan teladan Santo Vincentius membuka hati kita supaya mau bekerja sama terhadap semakin banyak orang demi kebaikan bersama, khususnya demi kemajuan paroki kita ini. Amin.